Oke, jadi kita akan mengerjakan exercise 4.1, di mana di sini diperlihatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan perusahaan Phil AG pada Desember 31, 2022. Nah, di sini diinstruksikan yang pertama membuat income from operation, kemudian yang kedua net income, yang ketiga net income attributable to Phil AG controlling shareholders, dan the comprehensive income, dan yang terakhir retained earnings balance at Desember 31, 2022. Dan di sini disebut uh, abaikan saja pajaknya. Nah, jadi uh, yang dimaksud itu kalau kita lihat dari struktur net income income statement itu sendiri, uh, nah yang pertama kan yang pastinya ada bagian penjualan, kemudian bagian penjualannya itu kita kurangkan dengan cost of goods sold sectionnya yang menghasilkan gross profit. Nah, gross profit ini oh ya, ini kan untuk mencari income from operationsnya. Nah, gross profit ini barulah kita kurangkan dengan selling and administration expense, karena di contohnya yang di buku akuntansi menengah itu keduanya digabungkan antara selling dan administratifnya. Dan kemudian ada other income dan expense-nya. Nah, barulah kita mengetahui nilai dari income from operations-nya. Nah, langsung saja kita jika kita lihat di sini, eh, yang pertama tentunya ada sales revenue sebanyak 310.000, terus kita kurangkan dengan COGS-nya sebanyak 140.000 yang menghasilkan gross profit sebanyak 170.000. Kemudian kita kurangkan selling and administrative expense-nya sebanyak 50.000, dan kemudian other income dan expense-nya itu uh, yaitu ini gain on sale of plant asset sebanyak 30.000. Ingat gain, jadi kita tambah. Nah, kemudian kita jumlahkan semua ke bawah, didapatilah 150.000. Nah, kemudian 100, nah income from operation-nya yang A ialah 150.000. Kemudian yang B, net income. Nah, net income kita dapatkan setelah uh, kan kita dapatkan income from operations-nya. Nah, kita tinggal mengurangkan financing cost, income before uh, income from continuing operation, discounted, sampai dengan yang di bawah ini atau net income-nya. Nah, untuk soal ini uh, kalau kita lihat di sini income from operations. Nah, kemudian setelah income from operations ada financing cost yang biasanya disebut sebagai interest expense, di mana yang ini interest expense-nya, financing cost-nya. Nah, financing cost-nya itu di sini sebanyak 6.000, expense-nya kita kurangkan, dan uh, oh ya, karena di sini kita mengabaikan pajak, jadi income before income tax dan income tax-nya tidak usah uh, kita ambil karena memang tidak ada di soalnya. Dan setelah kita kurangkan, didapatilah income from continuing operations-nya sebanyak 144.000. Nah, kemudian kita mengurangkannya lagi dengan loss on discontinued operations-nya. Kita mengurangkannya dengan yang ini discontinued operations, yang dimana di sini kita bisa lihat yang serupa itu ada loss on discontinued operations, yang berarti kita kurangkan 12.000-nya. Kemudian barulah didapatkan net income-nya sebanyak 132.000.
Nah, kemudian yang C itu net income yang attributable atau yang diberikan. Nah, di soal sendiri itu diperlihatkan alokasinya ke non-controlling interest. Nah, perlu kita ketahui bahwa hanya ada dua. Yang pertama itu yang controlling interest atau shareholders dari Phil AG atau orang yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu biasanya kepemilikan sahamnya itu sebanyak 50% atau sekumpulan orang yang memiliki kepemilikan saham 50% yang memiliki tujuan bersama. Sedangkan untuk non-controlling interest ialah orang yang memiliki saham di bawah 50% gitu. Nah, di sini hanya diberitahukan untuk alokasi ke non-controlling interest-nya yang sebanyak 40.000. Otomatis untuk mengetahui shareholders of Phil AG-nya itu atau controlling interest-nya, kita tinggal mengurang saja ini dikurang dengan 132.000 dikurangi dengan 40.000. Didapatilah 92.000. Dan itulah shareholders of Phil AG-nya. Dan kemudian untuk yang dia itu comprehensive income. Nah, comprehensive income itu uh, penjelasannya cukup rumit sih. Dan sampai sekarang juga saya masih bingung. Jadi intinya itu untuk perhitungan akuntansinya, setelah kita dapat net income yang dimana ada di income statement, ada lagi yang namanya statement of comprehensive income. Dan salah satu akun yang masuk itu yang ini atau unrealized gain on trading equity securities. Dan ini cukup mudah, tinggal kita net income tadi kan sebanyak 132.000 dan kita kurangkan dengan other comprehensive income. Dan di sini unrealized gain, jadi pertambahan tentunya sebanyak 10.000 sehingga comprehensive income-nya itu menjadi 142.000. Kemudian yang E atau yang E retained earnings balance atau uh, laba ditahan, saldo laba ditahan itu kita tinggal mengurangkan net income dengan dividends yang uh, dideklarasikan dan yang dibayar begitu. Jadi yang dibayar sebanyak 5.000, jadi kita tinggal kurangkan di sini. Jadi laba ditahannya itu pada 31 Desember 2022 sebanyak 127.000. Nah, jadi begitu.